Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jaudet Alfarobani dengan NIM 250512041163 dari kelas D Teknik Informatika angkatan 2025 akan menjelaskan mengenai program kode project PPO UTS saya. Oke, langsung saja. Jadi project saya kali ini tuh bernama Sawit Sang Arkeolog Wani Ing Terjang. Dan di sini game dari game yang saya buat itu terdiri dari beberapa folder dan juga file yang diperlukan. Pertama mungkin saya jelaskan dari settings.py dulu. Jadi di sini settings.py di sini berfungsi untuk semacam tempat variabel-variabel global ditaruh. Jadi variabel-variabel penting untuk gamenya nanti akan disimpan di dalam file settings.py ini. Jadi contohnya di sini width dan height, jadi lebar screen dan juga tinggi screen, terus tile size. Jadi di sini saya memakai tile ya. Jadi screennya itu atau ruangannya nanti itu akan terdiri dari 20 tile lebarnya dan tingginya itu 15 tile, dan setiap tile itu ukurannya 48 kali 48 pixel. Terus untuk FPS-nya, jadi di sini saya memakai FPS ya. Jadi biar semua laptop itu mempunyai setidaknya mempunyai standar FPS yang sama, yaitu 60. Terus ini untuk color ya. Color ini sebuah dictionary, jadi dia menyimpan nilai-nilai dari warna yang bakal dipakai. Cuma sebenarnya di sini banyak yang nggak saya pakai ini warnanya. Kenapa? Karena awalnya itu kan saya cuma pakai gambar pakai kotak-kotak ya. Cuma saya lihat kok kurang menarik, jadi saya ubah ke foto. Jadi mungkin warna yang saya gunakan sekarang itu cuma hitam, putih, kuning, dan lainnya ini belum kepake. Cuma mungkin kalau ada update lebih lanjut ya, mungkin ini bakal dipakai. Jadi saya keep di sini. Terus ada player stats di sini untuk menyimpan status player. Ada HP, health point, attack, sama speed gitu. Terus di bawahnya juga ada enemy stats. Jadi ini status musuh-musuhnya, dan musuhnya itu berubah hantu Indonesia ya. Ada pocong, kuntilanak, genderuwo, dan leak. Terus kemudian lanjut ke mana dulu? Mungkin ke game object dulu ya. Jadi setiap entitas atau apa ya, unit kok unit sih ya, entitas lah, entitas yang yang berinteraksi di dalam game ini itu kan memiliki posisi dan juga lebar tinggi gitu. Nah ini game object ini adalah sebagai kelas parentnya gitu. Jadi nanti eh, apa namanya kelas-kelas yang lain nanti bisa inherit atau mewarisi game object ini gitu. Nanti ini kalau misalnya nanti mau diganti ya di override bisa begitu. Jadi di sini ada ada lebar, tinggi, posisi X dan Y, terus habis itu drawnya, terus update-nya gitu. Kemudian mungkin masuk ke player ya. Jadi di player di sini itu pertama mengimport dia game object tentunya, terus mengimport setting, lalu mengimport gamenya. Nah, di sini kelas player di sini itu mewarisi game object tadi. Dan untuk konstruktornya di sini untuk X dan Y, kemudian ukurannya itu tadi ya, diambil dari ini. Jadi mewarisi dari game object itu tadi. Ininya super init. Terus kemudian ini ada self image. Ya, ini untuk tampilannya biar si player ini tuh punya tampilan yang nanti ngeload dari assets kakak.png ini. Nah, itu. Nah, terus kemudian ada metode ya, ada metode handle input. Jadi ini akan menerima 3 parameter, yaitu dirinya sendiri, keys ini nanti ya buat geraknya sama roomnya. Nah, ini alt X sama alt Y ini buat nanti validasi tabrakan dengan dindingnya begitu. Nah, oke. Terus di sini ada kalau misalnya ini geraknya itu A, nanti ini bakal pindah ke kiri X-nya. X-nya dikurangi dan bakal pindah ke kiri sesuai dengan speed si player begitu.
Ya ini pokoknya intinya di sini playernya itu geraknya pakai WASD yang kecil ya, bukan caps lock. Nah, ini posisinya. Terus kalau semisal apa namanya dia itu menabrak tembok atau apa namanya berada dalam posisi sebuah tembok, nanti ya posisi dari player dan player ini X dan Y akan dikembalikan ke posisi semula out X ini sebelum dia bergerak gitu. Jadi ini bisa dibilang ya cara biar gimana caranya kalau ketemu tembok itu tidak nembus gitulah. Dan is wall ini di sini nanti ya di room ini ya, di room buat baik. Terus ada metode take damage, jadi dia memanggil metode yang lain dulu yaitu is alive. Jadi kalau semisal HP-nya itu masih lebih dari 0, maka dia akan return return shield HP, yang mana shield HP itu memang mengambil nilai maksimal yang diberikan dari 0 atau shield HP dot amount ini serangan dari musuh. Jadi intinya apa namanya? Intinya itu biar gimana playernya ini itu nyawanya tidak sampai di bawah nol gitulah. Itu. Terus kemudian ada method attack enemy. Ya, jadi di sini dia menerima sebuah parameter yaitu enemy maksudnya. Kemudian menerima apa namanya posisi atau jarak dari si player ke enemy tadi. Jadi dx ini posisi enemy yang x dikurangi dengan posisi player x-nya. Y-nya juga sama dan distance-nya caranya itu digunakan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, kenapa kok pakai Pythagoras? Ini tuh biar gimana jelasinnya ya? Biar jarak dari enemies ke playernya itu jarak yang sebenarnya. Jadi waktu diagonal itu jaraknya itu gak ngawur. Misal ini kan 80 ya jaraknya ya. Nah, kalau semisal enemies apa playernya di sini, enemiesnya di sini. Nah, ini nanti misal ini pada sini 80 pixel. Nah, ini kan bakal kedetek ya. Cuma gimana kalau semisal apa namanya enemies enemies di sini dash ini 80, terus dia juga Y-nya itu jaraknya juga 80. Jadi di sini itu 80. Ini 80, ini 80. Nah, ini nanti kalau nggak pakai ini distance, ini enemiesnya bakal tetap kedeteksi gitu. Bakal ya apa ininya bakal masih valid. Yang padahal kalau kita jarak hitung sebenarnya yaitu garis lurus di sini ya, itu ya bakal melebihi 80, yaitu ya rumus apa tadi ya rumus Pythagoras itu. Nah, makanya di situ saya menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari jarak yang sebenarnya gitu. Oke, kemudian di sini ya nanti kalau misal ini jaraknya kurang dari 80 atau sama dengan 80, maka enemiesnya itu musuhnya bisa 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 menerima damage dan bakal return true. Kalau enggak ya nanti return false. Terus drawnya ini ya nanti surface split ini, jadi dia itu menggambar si ini tadi ya, si gambar tadi self image itu tadi. Terus ini bisa diupdate gitu, yang nanti yang update-nya ini mengambil dari game object tadi. Kemudian enemy.py di sini sama seperti sebelumnya player ya kurang lebih. Jadi dia mengimport file game object, settings, dan untuk kelas enemy-nya dia inherit dari game object. Nah, di sini enemy di sini mengambil banyak parameter ya karena tipe musuhnya itu berbeda-beda. Nah, ini pertama dia itu untuk posisi dan ukurannya dia inherit, terus untuk HP, damage, speed, HP ini nanti ya tergantung enemiesnya. Terus ini ada warna enemy ya, terus ada attack cooldown, last attack time ini buat semacam jeda biar musuhnya itu nggak bisa menyerang terus menerus misal 100 kali per detik gitu. Jadi dia itu ada jedanya, ada jeda waktunya. Terus hit time, hit duration ini kalau semisal enemy kita pukul itu ya, jadi ada durasinya ini buat nanti kalau misal enemiesnya itu kita pukul itu kan harusnya ada efeknya. Nah, ini yang aku pakai. Jadi kalau semisal eneminya aku pukul
itu dia berwarna merah gitu. Jadi ada semacam efeknya. Terus di sini ada metode detect image ya. Jadi kalau semisal dia masih hidup ya, nyawanya masih ada, ya nanti HP-nya itu bakal mengambil yang paling besar dari 0 atau HP yang dikurangi dengan damage yang sudah diterima yaitu dari playernya tadi. Terus hit time ini jadi apa namanya, pygame.time.getTix ini itu kan mengambil kayak kalau kita jalanin game itu kan ada waktu yang berjalannya dan yaitu mengambil waktunya. Nah ini nanti bakal kita pakai buat apa namanya, ya buat memberi semacam durasi gitu loh. Jadi biar ada rentang waktu yang jelas ketika kita em, eh, melakukan sesuatu gitu. Terus di sini ada metode draw ya. Ini sama memanggil getix. Terus ini kalau semisal, nah ini kalau semisal waktu yang sekarang dikurangi dengan sheltered time ya. Terus itu masih lebih kecil daripada hit duration. Nah ini apa namanya, enemy-nya itu bakal berwarna merah gitu. Nah maksudnya itu apa? Jadi misal text-nya itu mengambil nilai 1000, terus hit time-nya itu kita kita memukulnya itu uh, oh maaf maaf, ini misal ini 1000 ya, terus hit time-nya itu 100 1100 kok nggak bisa dong ya, 900 gitu. Nah kan nanti kan ini kan 1000 dikurangi 900 kan 100. Nah, itu 100 masih lebih kecil daripada 150. Jadi nanti si enemy itu kalau kita pukul itu ya jadi berwarna merah, jadi kotak berwarna merah begitu. Nah, terus kalau semisal nggak kita pukul ya nanti image-nya itu apa gambarnya itu ya mengambil dari ini tadi, dari assets. Terus ada metode move to player ya, ini hampir sama dengan yang eh, sebelumnya itu tadi. Jadi dia mengambil jarak, terus kalau misal jaraknya itu kurang dari 200 pixel dan dan namanya jaraknya itu lebih dari 0, maka ya dia itu mendekat gitu. Intinya ya posisi X dan Y enemy tadi itu akan mencoba untuk menyamai dari posisi si player itu. Terus ada metode can attack, jadi mereka ini bisa menyerang ya tentunya enemies-nya. Dan dia ini cooldown-nya itu ya ini tadi juga menggunakan Getix. Jadi selama apa namanya ini itu apa true ya, detailnya itu masih true nanti ya dia akan return true. Terus metode attack fire, jadi di sini ya hampir sama kayak tadi. Pertama ambil jaraknya, terus kalau jaraknya itu kurang dari 60 atau sama dengan 60 dan bisa attack ya, jedanya itu masih belum aktif. Nah, nanti playernya itu bakal mengambil damage gitu. Pokoknya bakal kena damage sebanyak damage dari enemies-nya, tergantung tipenya ya. Nah, kemudian ini ada update. Terus di sini, nah ini untuk kelas-kelas macam-macam tipe enemies-nya. Jadi ada pocong. Kalau pocong ya nanti statnya ngambil dari setting stat enemy stats pocong. Terus ya untuk konstruktornya tadi ya inherit dari enemy. Terus ini untuk HP damage speed itu ya nanti juga mengambil dari statnya si pocong itu tadi. Terus image-nya itu ngelot si punya pocong. Nah, musuh-musuh yang lain juga sama kayak gitu ya. Nah, ini sama semua ini. Cuma bedanya beda nama aja. Ini kuntilanak, genderuwo, leak gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin aku akan ngejelasin di room dulu. Nah, jadi di room.py di sini ada dua importnya, import pygame dan juga import settings. Nah, terus di sini ada layout. Ini semacam matriks dua dimensi yang bakal saya pakai di sini sebagai template atau blueprint map yang akan kita gunakan. Jadi uh, angka di sini itu merepresentasikan sesuatu yang berbeda. Jadi satu di sini itu merepresentasikan tembok misalnya. Nah, nol ini jalan. Jadi nol bisa dilewati. Terus 3 itu musuh,
2 itu player dan 4 itu ini nanti jalan keluarnya, finishnya di sini begitu. Jadi si si player ini harus gimana caranya melewati eh, rintangan-rintangan tadi, dikejar 3, melewati tembok-tembok, melalui jalan nol ini tadi, harus menuju ke nomor 4 gitu intinya. Nah, ada 3 layout ya, layout 1, 2, 3, dan nanti ini aku simpan di variabel layout ini buat nanti memilih secara acak, ini memilih dari sini. Oke. Untuk kelasnya sendiri di sini untuk konstruktornya dia menerima layout ya, sebuah layout ya dari 3 tadi itu. Dan untuk floor image-nya ini aku panggil dari ini floor PNG, wall image-nya dari mana? Nah, wall PNG. Untuk exit-nya itu dari PNG. Nah, terus ini ada beberapa properti lain seperti kayak layout yang digunakan, terus styles ini nanti buat apa namanya posisi-posisinya itu tadi ya, dari wall, player dan lain-lain. Terus enemies-nya ini daftar musuh-musuhnya, terus posisi playernya dan posisi exitnya. Nah, nanti akan si layout tadi akan diparsing menggunakan metode parse layout, yang mana metode parse layout sendiri itu sebentar. Nah, jadi dia itu bakal menggunakan nested loop ya. Jadi dan juga menggunakan enumerate buat dapetin indeksnya gitu. Nah, jadi intinya di sini dia looping dari layout tadi yang metrik 2 dimensi tadi itu, looping barisnya, looping tiap kolomnya, dan juga dia itu menghitung kayak posisi X-nya itu apa namanya, misal dia itu berada di indeks ketiga, berada di posisi 3, 4. Jadi nanti jadi bakal ngambil indeks 3, dan nanti X-nya di sini akan bernilai 3 dikali 48, itu tadi tile size. Nah, itu nanti buat apa? Itu nanti buat ini, buat kalau semisal ketemu angka 1 di apa namanya, di layout tadi itu ya. Nah, ini nanti buat tembok-temboknya. Kalau misal 2 ya nanti bakal nyimpen apa namanya, bakal memasukkan nilai posisi playernya. Kalau 3 ya bakal mengappend, menambah di list posisi enemies-enemiesnya. Kalau 4 ya bakal menambah posisi exitnya begitu. Jadi intinya itu di sini dipakai buat mencari posisi dalam pixelnya begitulah. Kemudian metode yang lain ya ada draw. Ini hampir sama kayak tadi ya. Ya intinya dia looping. Kalau misal satu ya bakal menggambar wallnya. Kalau misal enggak ya nanti floor image. Kalau exit ya bakal gambar image dari exitnya, dari aset ya. Nah, untuk yang player dan lainnya itu nanti akan di main.py kalau nggak salah. Iya, kalau di main.py. Terus apa namanya, untuk metode selanjutnya is wall ya. Jadi dia itu buat validasi apakah apa namanya, playernya itu menabrak dinding atau enggak. Jadi terus setiap tile kalau semisal ini retort correct track, kalau misal menabrak tilenya, posisi tilenya itu tadi ya, mana tilenya setelah tembok sebenarnya, maka dia akan return true. Kalau enggak ya return false begitu. Kemudian lanjut ke mana ya, ke HUD dulu mungkin, atau yang lain, yang HUD dulu ya. Nah, jadi HUD ini di sini heads up display ya. Jadi dia itu buat overlay interface gitu. Nah, HUD di sini saya cuma pakai buat menampilkan status dari playernya, yaitu HP barnya. Jadi HP bar di sini dia lebarnya 200, tingginya 20, posisi X-nya dan Y-nya 20, sama-sama 20. Dan untuk kelas HUD-nya dia menerima konstruktor sebuah player. Terus draw-nya itu self, ini memanggil metode ini draw HP bar. Jadi dia itu pertama akan menggambar sebuah kotak merah di pojok gitu. Selebar 200 ya, selebar bar width.
terus habis itu bakal ditumpuk lagi dengan jauh. Nah ini bedanya dia itu lebarnya itu menyesuaikan dengan seberapa banyak HP player sekarang. Terus ini nanti ditampilkan ya, ditampilkan secara dinamis menggunakan ya ini tadi. Oke. Kemudian lanjut ke mana? Lanjut ke main.py langsung ya. Ya ini terakhir ya di sini. Nah, di sini main.py di sini adalah fungsi file utama di mana semua yang aku buat tadi itu bakal disatukan dan gimana logic game itu berjalan dari awal sampai akhir. Nah, dia bakal import semua tadi ya, baik game, settings, random, habis itu room, layout tadi, player, terus musuh-musuhnya dan juga HUD. Pertama dia akan inisialisasi dulu, habis itu dia akan apa namanya ini ya variable screen, jadi layarnya itu lebarnya tadi ya dari di sini itu ya inilah 960 dan 720 untuk lebar dan tinggi. Kemudian judulnya adalah Sawit Sang Arkeolog Wani Ing Terjang. Jadi premisnya di sini adalah ada seorang arkeolog yang berani untuk menerjang sebuah candi terlarang gitu. Terus clock ini nanti dibuat FPS-nya ya. Nah, di sini ada sebuah fungsi. Nah, ini fungsi yang paling penting mungkin. Jadi ketika gamenya pertama kali dijalankan, fungsi ini itu akan dipanggil dan di sini dia itu berfungsi buat membuat, waduh, baterainya habis. Sebentar, tes, tes. Nah, oke. Lanjut tadi sampai ke sampai di sini ya. Jadi fungsi start game di sini akan apa namanya membuat membuat objek-objek tadi. Jadi ini variabel ini ada objek room yang nanti dia itu memanggil apa namanya classroom dan room tadi itu bakal milih layout yang random sesuai dari ada 3 layout tadi. Terus playernya di sini dia membuat sebuah objek player di mana posisinya itu ya tadi ya di room tadi kan ada playernya. Nah dia itu mengambil posisi X dan Y-nya. Terus HUD ini juga memanggil kelas HUD, jadi ini ada objek HUD. Terus dia menerima playernya. Terus untuk enemies-nya ini untuk enemies di sini jadi jadi enemies-nya kan punya posisinya masing-masing ya di di room. Nah, di situ pertama kita pilih dulu random dari daftar ini daftar enemies tadi, kelas-kelas enemies. Nah, nanti misal udah kepilih pocong gitu ya. Nah, nanti bakal append ke apa namanya? ke list enemies ini yaitu posisi dari si pocong, X-nya dan Y-nya gitu. Nanti di return semua. Nah, kemudian di sini ya, ini buat ini ya sama aja kayak kita mengambil ini apa ini kan ada 4 return. Nah, ini 4 return tadi bakal disimpan di sini gitu intinya. Kemudian ada game state. Nah, jadi game state. Jadi untuk gamenya ini aku buat jadi ada state-nya gitu. Ada ketika menu, ketika story, ketika bermain, ketika ending. Nah, itu akan menampilkan yang berbeda-beda tergantung game state-nya. Terus ada storylines-nya. Nah, ini apa namanya? Jadi semacam story-nya gitu. Jadi ada seorang arkeolog dari Solo bernama Raka ya. Dia menemukan sebuah candi yang belum pernah terpetakan dan di dalamnya itu ada harta karun. Nah, dia ini bertugas buat ya mencapai sebuah pintu yang nanti isinya itu akan mengantarnya ke harta karun tersebut. Gitu. Terus untuk ending lines, jadi ini ketika ending ini nanti akan ada ini penutupnya gitulah. Nah, ini ada Raka berhasil menemukan harta karun Nusantara. Jadi ketika dia sudah mencapai ke pintu tadi ya, harta karunnya adalah tunas sawit emas begitu. Oke, nah kemudian uh, ya di sini adalah looping gamenya ya. Nah di sini ini aku lupa ya. Nah ini nggak kupak, kayak cuma lupa aku masih di sini. Ini terus sprint ini pada debugging aja tadi, buatnya mencari posisi dari enemies-nya. Gitu. Terus untuk loopingnya, jadi ini pertama ada looping buat
namanya event handling gitu. Jadi kalau misal pertama ada, kalau misal event type-nya quit ya nanti akan quit. Kalau misal by game apa namanya ada eh, apa namanya eh, ada hidden, jadi kalau misal ada keyboard yang dipencet dan misal eh, dan keyboardnya itu C, terus kemudian itu praying, dan dia itu apa namanya bertemu dengan enemy, intinya ini itu buat eh, player atau kita itu menyerang musuhnya, jadi kita menyerang musuhnya itu menggunakan huruf C begitu. Nah kalau misal enemies nggak hidup nanti dihapus itu dari daftar dari list tadi. Terus nah ini ada apa namanya ada misal game startnya menu ya, menu terus kalau misal kita pencet enter jadi nanti akan gamenya akan berubah jadi story. Kalau story udah story kita pencet enter nanti akan playing, jadi masuki gamenya. Kalau misal gamenya game over kita pencet R restart ya, terus ya nanti kita akan playing lagi, masuk ke playing. Kalau misal uh, game udah ending dan kita pengen uh, main lagi nanti bisa kita pencet enter terus nanti game sistemnya di menu lagi jadi looping gitu. Nah ini untuk apa namanya game-game statnya. Jadi di sini ada eh ada sebuah percabangan. Jadi kalau misal game statnya itu playing sekarang, nah nanti kalau misal ada ini ke situ buat ini ya mengambil keyboard yang dipencet. Jadi kalau misal namanya ini player yang input tadi ini geraknya itu tadi ya. Nah, dia mengambil dari keys tadi, mencari apa, mencari keyboard apa yang ditekan, dan juga apa namanya di room apa gitu. Terus apa namanya kalau misal playernya ini nggak hidup, jadi apa nyawanya sudah di bawah 0 atau sama dengan enggak sih, kalau nyawanya itu udah nggak lebih, udah sama dengan 0 ya nanti game jadi game over. Terus apa namanya uh, exit track ini buat posisi posisi pintu ke harta karunnya itu tadi, jadi disimpan dalam sebuah variabel exit track ya. Oh, bukan posisinya, maaf, maksudnya kayak eh, tem apa kan kan ini apa namanya roomnya itu banyak tile gitu ya, jadi dicari kotak mana yang itu menjadi tempat keluarnya, itulah bahasanya. Nah nanti kalau semisal collide atau playernya itu bertabrakan dengan kotak gitu tadi, kotak exit, nanti gamenya bakal berubah jadi ending. Nah terus di sini ada ya, ini ada draw screennya. Terus apa namanya ini ada looping di enemy, ini juga diupdate di draw ini ya, ini di bawahnya ini buat draw aja gitu. Dan ini dilakukan secara berurut ya, jadi belum room dulu pro player, terus udah biar apa namanya enggak tumpukannya itu pas itu. Terus ini ya yang lainnya ini ya misalnya game over ini ya, ini buat kayak apa sih namanya itu, kayak scene-scene eh, yang ya nanti akan dilihatkan di gameplaynya ya, jadi ada tulisannya gitulah nanti, jadi akan tampilkan di layarnya ada ini untuk font big font small, ini ukuran fontnya, terus game over textnya, jadi akan muncul muncul game over ya dengan font yang besar, terus restarternya itu dengan font yang kecil, dan ini posisinya itu akan berada di X-nya di sini dan Y-nya di sini, dan ini akan ditampilkan di tengah-tengah gitu. Nah yang lain juga sama, menunya juga sama kurang lebih ya, backgroundnya hitam, ada font big font small, ini nanti teksturnya akan ditampilkan sesuai dengan ukuran fontnya, terus akan ditampilkan di tengah begitu. Ini juga sama story ya, jadi dia itu looping. Kalau semisal apa namanya dia itu menyentuh apa menyentuh indeks terakhir, ya apa ya indeks terakhir, nanti bakal apa diwarnai kuning kalau misal bukan indeks terakhir atau baris terakhir gitu lah istilahnya dari storyline tadi ya, nanti akan berwarna putih, terus ini nanti akan ditampilkan di tengah tuh, endingnya juga sama kurang lebih begitu. Nah
Saya rasa sudah, dan ini untuk clocktek ini untuk buat FPS tadi ya. Jadi dia ini akan berjalan 60 FPS-nya itu 60, jadi 60 frame per second. Kenapa ada FPS-nya? Karena biar kecepatannya itu tidak ngawur kalau misal di laptop yang lebih 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 apa ya, lebih modern, lebih speknya lebih tinggi itu kan nanti renderingnya lebih beda gitu. Nah makanya biar FPS-nya itu memiliki standar, jadi kita memakai ini tadi, FPS dan clocktek ini. Nah kemudian ya itu aja sih sebenarnya ya. Paling ini dikit ignore ini buat biar kalau misal kita mau ngedit terus kita mau ngedit terus mau push itu biar nggak ke push juga ini by charger dan uh, virtual environment-nya. Terus requirement ini ya ini aja sih yang dibutuhin buat menjalankan program yang aku buat ini. Itu terima kasih. Sekian dari saya, Ahmad Judit Farobani, NIM 163, kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.